Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema bagaimana kelanjutan hubungan kamu ke depannya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Bagaimana kelanjutan hubungan kamu ke depannya? Di sini saya merasakan bahwa sepertinya ada energi yang tertutup ya. Ini bisa jadi dari kamu, dari dia, atau memang dari kalian berdua yang sama-sama tidak saling mengekspresikan lagi cinta dan perasaan sayang masing-masing. Karena mungkin adanya jarak yang saat ini sedang terjadi ya di antara kalian berdua. Kamu diam, dia pun diam. Mungkin komunikasi terhambat karena memang ada juga yang memblokir ya komunikasi. Saya merasakan bahwa di sini seseorang yang kamu fokuskan sebenarnya masih sayang banget sama kamu. Dia melihat kamu begitu berbeda ya dibandingkan dengan orang-orang lain di luaran sana. Kamu begitu baik, kamu begitu tulus, begitu dewasa dan juga penyayang sama dia. Dia selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang telah kamu berikan, perhatian-perhatian, ya, kasih sayang yang selalu kamu curahkan pada dia. Membuat dia merasa senang, membuat dia merasa dicintai dengan tulus oleh kamu. Tapi, ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini hubungannya belum memiliki kejelasan ataupun kepastian apapun. Makanya kamu bertanya-tanya di sini. Ya, kamu penasaran bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya karena dia pun tidak memberikan jawaban. Ya, dia tidak ada kabar. Kamu penasaran apakah dia memang serius ya dengan hubungan ini atau hanya sekedar main-main aja. Tapi di sini terlihat ya bahwa energi dia sebenarnya masih sayang sama kamu. Hanya saja dia menutupi perasaan tersebut, dia menyembunyikan perasaan tersebut. Ya, karena berbagai alasan. Mungkin ada yang karena gengsi, mungkin karena ada yang belum siap untuk menyelesaikan permasalahan ya jika sebelumnya ada konflik. Atau mungkin dia masih berhubungan dengan orang lain. Atau ada juga yang dia udah mau gitu ya, udah ingin bisa memperjelas tapi dia belum memiliki rasa percaya diri yang cukup. Dia masih insecure, dia masih memantau kamu dari kejauhan aja. Ya, mungkin dia hanya melihat kamu dari media sosial. Mungkin dia hanya merindukan kamu tanpa mengucapkan apapun, tanpa melakukan apapun, ya. Jadi hanya berdiam diri aja di sini. Tapi itu tidak mengurangi rasa cinta dan sayangnya, karena jelas di sini dia sudah memandang kamu sebagai yang terbaik. Dia memandang kamu sebagai jodoh masa depannya. Di sini saya merasakan ada beberapa di antara kamu yang kayak berhubungan dengan seseorang yang manipulatif ya sebelumnya. Dia mungkin sering bohongin kamu, dia nggak jujur sama kamu. Ada hal-hal yang membuat kamu kesal, ada hal-hal yang membuat kamu marah dan kecewa gitu ya dengan sikapnya. Karena di sini kamu udah banyak sabar, kamu udah banyak mengalah juga, tapi dia seakan-akan tidak menunjukkan perubahan apapun. Dia malah mungkin semakin seenaknya sama kamu, ya jadinya kamu di sini merasa nggak dihargai, kamu merasa nggak dicintai lagi sama dia, kamu merasa nggak dianggap sebagai pasangan, padahal kamu udah sayang banget sama dia, padahal kamu udah cinta banget sama dia.
Ya. Kamu berharap tentunya di sini jika memang dia adalah seseorang yang tepat untuk kamu, ya, jodoh kamu, maka dia bisa menunjukkan, ya, membuktikan perubahan, ya, dirinya menjadi seorang yang lebih baik, pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan mampu untuk mempertahankan hubungan ke arah yang lebih stabil, ke arah komitmen yang lebih serius lagi. Ya, di sini dia sering kangen sama kamu, dia sering mengingat kamu. Ya, dalam aktivitas sehari-harinya, dia selalu penasaran, ya, bagaimana kabar kamu pada saat ini. Karena hidupnya saat ini banyak beban, ya, banyak tekanan. Dia merasa akan sangat menenangkan, ya, bagi dia jika kamu ada di sisinya. Namun kenyataannya pada saat ini kamu tidak ada di sisinya, dan itu membuat dia cukup sedih, ya, galau dia di sini. Karena sebanyak apapun orang yang ada di lingkungannya, di sekelilingnya, tapi kalau kamu nggak ada, dia tetap merasa kesepian, dia tetap merasa tidak lengkap hidupnya, tidak bahagia. Karena kamulah satu-satunya yang dia inginkan di sini. Kamulah satu-satunya seseorang yang bisa membuat dia merasa nyaman, membuat dia merasa dimengerti batin perasaannya. Oke, kita lihat lagi di sini energinya bagaimana kelanjutan dari hubungan kamu ke depannya. Bagaimana kelanjutan hubungan kamu ke depannya? Oke. Di sini saya merasakan memang ada energi egois yang cukup besar, ya, dari orang ini, dan memang saat ini dia sudah memiliki kesadaran akan hal tersebut. Mungkin dia sebelumnya tidak begitu memperdulikan, ya, tentang sikapnya, tentang karakternya yang dia tunjukkan sama kamu. Dia begitu keras kepala, dia begitu egois, dan tidak memikirkan bagaimana perasaan kamu di sini sebagai pasangannya, sebagai seseorang yang mencintainya. Apakah akan terluka, apakah akan tersakiti, ya. Mungkin dia tidak memikirkan itu semua sebelumnya. Karena dia terlalu fokus sama dirinya, sama kesenangannya, sama kebahagiaannya, sama egonya. Sehingga hubungan menjadi tidak seimbang, hubungan menjadi kacau di sini. Saya merasakan bahwa dia nggak bisa, ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini berlangsung, di mana saat ini dia sedang sendirian, saat ini dia tidak punya siapa-siapa yang bisa menghibur dia. Karena dia merasa nggak ada lagi orang yang seperti kamu, nggak ada lagi orang yang dia rasa secocok ini untuk menjalin hubungan bersama dia. Bahkan di saat dia memfokuskan pada orang lain pun, dia merasa nggak bisa sepenuhnya, ya, mencintai orang lain seperti dia mencintai kamu. Makanya pada saat ini sepertinya ada suatu keinginan, ya, dari dia untuk memperjelas situasi yang ada di antara kalian berdua. Dia memiliki penyesalan, dia memiliki keinginan untuk minta maaf sama kamu atas segala hal yang telah dia lakukan sama kamu. Mungkin dari karakternya yang tidak dewasa, yang begitu labil, begitu egois, tidak memahami kamu. Mungkin dia ingin minta maaf juga atas kebohongan-kebohongan yang telah dia lakukan. Dia minta maaf atas kata-katanya, tindakannya yang sudah menyakiti hati terdalam kamu. Apapun, ya, yang mungkin sudah terjadi di antara kalian berdua. Karena sebenarnya dia gak kuat di sini berpisah dengan kamu. Dia gak kuat. Ya, mungkin di luar dia terlihat baik-baik aja, terlihat fine-fine aja. Tapi sebenarnya di dalamnya, ya, dalam hatinya sangat bertolak belakang. Dia merasa gak bisa hidup tanpa kamu. Dia merasa gak akan pernah bisa bahagia kalau bukan kamu yang jadi pasangannya. Kalau bukan kamu yang jadi istrinya atau suaminya.
ya. Banyak kesadaran yang dia pada akhirnya miliki di sini seiring berjalannya waktu dan juga seiring dengan jarak yang terbentang ya di antara kalian berdua pada saat ini. Dia menyadari bahwa memang banyak sebenarnya perbedaan-perbedaan yang ada antara kamu dan dia. Mulai dari cara menyelesaikan permasalahan, mulai dari mungkin pandangan masa depan, mulai dari karakter kalian berdua. Di sini dia tahu, ya, tapi dia tetap cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Dan dia memiliki harapan bahwa hati kalian berdua masing-masing akan sembuh sepenuhnya dari segala luka, dari segala kekecewaan, dan kalian bisa memulai awal yang baru, mentransformasikan hubungan ini ya ke arah yang lebih dewasa, lebih bahagia, lebih saling mendukung satu sama lain. Ya. Mungkin dia juga pernah terluka di sini sama kamu ya. Entah karena kata-kata, karena mungkin permasalahan yang ada. Dia juga sebenarnya merasa sakit hati di sini. Ya. Namun bisa vice versa. Oke? Jika memang kalian berdua memiliki hati yang saat ini sedang terluka, maka saatnya untuk bisa menyembuhkan, ya, untuk bisa healing, untuk bisa mencintai diri sendiri terlebih dahulu, agar nantinya kalian berdua siap untuk membagikan cinta yang kalian miliki di dalam hati masing-masing. Ya, kalian akan memiliki hubungan yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan lagi dengan apapun. Oke, kita lihat lagi di sini energinya bagaimana kelanjutan dari hubungan kamu ke depannya. Bagaimana kelanjutan dari hubungan kamu ke depannya? Oke. Di sini terlihat bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya. Waktu akan menyatukan kalian berdua lagi. Karena saya merasakan bahwa sebenarnya kalian berdua ini memiliki ikatan ya. Mungkin ada yang ikatan jodoh, soulmate, twin flame. Ya. Dan memang ini butuh proses. Bukan dalam 1 malam, 2 malam kalian langsung bersama ya. Ini membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Karena untuk mencapai impian, harapan yang kalian berdua sama-sama inginkan ya, yaitu untuk memiliki masa depan bersama yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, kalian bisa menikah dan menjalani hidup dengan keberlimpahan, ya, ini butuh waktu. Tapi di saat kalian berdua sama-sama bersabar ya satu sama lain, menikmati prosesnya, dan kalian bisa membuat ya hubungan ini menjadi lebih baik lagi, saya melihat hasilnya di sini akan sangat besar, akan sangat-sangat kalian nikmati nantinya. Ya. Jika kamu pada saat ini sedang sendiri, maka nikmati ya prosesnya sampai kamu bertemu dengan seseorang yang kamu tunggu, siapapun itu. Ya, bisa jadi mantan kamu, bisa jadi orang yang baru, bisa jadi kenalan kamu, gebetan kamu, ya. Fokuskan sepenuhnya ya pada diri kamu sendiri terlebih dahulu, pada self-love, dan kamu akan menemukan cinta ya dimanapun kamu berada. Makanya di sini saya merasakan bahwa dia pergi untuk kembali. Jika sebelumnya dia meninggalkan kamu, ya, ghosting kamu tanpa ada kata-kata, atau mungkin ada juga yang berpisah dalam keadaan marah, ya. Di sini dia akan kembali. Dia akan mengawali komunikasi lagi, ya, untuk bertemu dengan kamu lagi. Karena pada akhirnya dia menyerah, ya, di sini. Tidak ingin bersama dengan orang lain, tidak ingin mencari-cari kemanapun lagi. Dia udah yakin ya bahwa kamu adalah jodohnya, masa depannya,
Kamu yang terbaik, dan kamulah yang paling bisa membuat dia jatuh cinta sampai yang sedalam ini. Ya, saat ini dia butuh waktu juga untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, karena memang saya merasakan ada banyak energi insecure. Ada banyak energi yang membuat dia kayak merasa takut ya tentang hasil yang akan dia dapatkan. Karena dia tahu di sini dia udah mengecewakan kamu dengan sangat dalam sekali, membuat kamu terluka. Jadi dia kayak takut ya bahwa kamu gak akan menerima dia lagi, atau gak akan menerima permohonan maafnya. Dia takut ya, itu akan sangat menyakitkan bagi dia, itu akan sangat membuat dia terluka. Cemburu ya, jika kamu bersama dengan orang lain. Cemburu jika kamu dekat dengan orang lain. Dia tahu dia harus menurunkan egonya dulu ya, menurunkan gengsinya, agar dia bisa sepenuhnya mengekspresikan cinta dan kasih sayang untuk kamu. Tidak lagi seperti dulu, tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya, yang dia terlalu mempertahankan gengsinya, egonya, kemarahannya, sisi emosionalnya yang tidak terkendali. Ya, tapi dia paham ya saat ini, jika dia terus-menerus mempertahankan ego ataupun gengsinya, maka dia akan kehilangan kamu selamanya. Ya, dia udah paham akan hal tersebut, dan dia akan memilih kamu sebagai seseorang yang sangat penting di dalam hidupnya, seseorang yang akan dia perjuangkan, ya. Dia akan berkorban untuk hubungan ini. Oke, kita lanjut lagi di sini. Bagaimana kelanjutan hubungan kamu ke depannya? Bagaimanakah kelanjutan hubungan kamu ke depannya? Oke. Wow, ada pengakuan ya di sini. Ada pengakuan dari seseorang, ada seseorang yang ingin jujur sama kamu. Ya, tentang pikiran dan perasaannya terhadap kamu selama ini, tentang pikiran dan perasaannya terhadap komitmen yang akan kalian jalani ya ke depannya. Karena balik lagi, di sini dia cukup manipulatif sebelumnya. Ya, jadi dia datang ini benar-benar akan jujur ya, benar-benar akan terbuka sama kamu agar kamu tahu, agar kamu paham perasaan dia yang sebenarnya seperti apa, pikiran dia sebenarnya seperti apa. Ya, kamu mungkin selama ini meragukan dia ya. Selama ini mungkin kamu kayak merasa udah capek banget ya menghadapi sikapnya, karakter dia, egonya, sifat dia yang toksik. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan seseorang yang kadang pergi, kadang datang, on off ya. Kamu merasa bahwa hubungan ini benar-benar gak stabil. Makanya di sini dia ingin mengaku ya tentang segala kesalahannya, dan juga tentang rencana-rencana yang dia miliki untuk kalian berdua. Oke? Dia tahu bahwa kamulah cinta sejatinya. Ya, dia tahu bahwa selama ini dia belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Namun dia berusaha di sini. Dia banyak melakukan introspeksi diri. Dia banyak belajar juga dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya, dia melihat kamu begitu sabar menghadapi dia. Ya, dia melihat kamu begitu bisa berpikir dengan logis. Makanya di sini dia ingin datang dan menunjukkan ya sisi romantisnya lagi. Dia ingin memeluk kamu. Ya, dia ingin manja sama kamu di sini. Karena udah lama ya, dia tidak bisa mengekspresikan cintanya. Dia hanya memandang kamu dari kejauhan, mungkin dari foto-foto kamu aja, atau dari media sosial. Nantinya jika kalian sudah bertemu lagi, sudah baikan lagi, saya melihat di sini hubungan akan menjadi sangat menyenangkan ya, sangat seru. Kalian akan
banyak melakukan aktivitas bersama, akan melakukan banyak kunjungan-kunjungan mungkin ya, ke tempat-tempat yang indah. Kemudian juga saling menghargai satu sama lain dengan lebih baik lagi. Saya melihat juga di sini ada perayaan-perayaan ya, mungkin ada sebagian di antara kamu yang akan segera tunangan, akan ada segera yang akan menikah, ya. Persiapkan diri kamu di sini. Ya, untuk pengalaman-pengalaman yang akan datang, yang akan segera masuk ke dalam kehidupan kamu. Saya juga melihat orang ini akan lebih banyak menyisihkan waktu ya untuk kamu. Jadi jika sebelumnya dia kayak cuek, dingin, dia lebih banyak menghabiskan waktu pada pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya, dia nggak bisa menyisihkan waktu untuk kamu. Namun untuk kedepannya di sini dia akan berubah, ya. Dia akan lebih perhatian, dia akan lebih banyak, ya, menyisihkan waktu untuk kamu. Karena dia tahu bahwa kamu butuh diperhatikan, kamu butuh untuk disayangi, kamu butuh untuk dimanja. Oke, sekarang kita akan lihat lagi bagaimana kelanjutan hubungan kamu ke depannya. Bagaimana kelanjutan hubungan kamu ke depannya? Oke, di sini saya merasakan bahwa dia sudah memiliki keputusan ya. Dia sudah mengambil keputusan yang bulat ya, yang tegas untuk bisa datang sama kamu. Kita bisa lihat di sini dengan hadirnya kartu Knight of Swords. Artinya nggak akan ada lagi yang akan menghalangi dia untuk datang, untuk memberikan kejelasan dan kepastian, untuk kalian bisa segera menjalin komitmen yang stabil di sini. Ya, karena jelas dia sayang sama kamu sayang sama dia. Dia menyesal sudah berlarut-larut ya dalam situasi ini, dimana mungkin dia mengulur-ulur waktu, dia mendiamkan kamu, ya, dia menyesal. Tapi sekarang dia sudah membuat keputusan bahwa dia akan menjaga kamu, dia akan berkorban, dia akan berjuang untuk hubungan ini, ya. Karena gak akan ada lagi orang yang akan dia sayang, dia cintai sampai yang sebesar dan sedalam ini. Ya, di saat dia jauh dari kamu, dia merasa sedih, dia merasa begitu tertekan, ya. Dia kesepian, dia merasa gak ada lagi orang yang mengerti dia. Makanya dia ingin kembali sama kamu untuk segera mengatasi segala permasalahan yang ada, ya. Dia ingin mengakhiri siklus dingin yang ada di antara kalian berdua. Ya, dia ingin hubungan hangat kembali, dia ingin hubungan penuh cinta lagi, penuh perhatian lagi. Itu yang paling dia inginkan untuk saat ini dan kedepannya bersama dengan kamu. Untuk zodiak kita lihat di sini ada Taurus, ada Virgo, Capricorn, serta air sign ya, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, saya melihat bagus di sini ya untuk outcome-nya. Jadi kelanjutan dari hubungan ini sangat bagus, sangat cerah. Saya melihat ada
kestabilan, saya melihat ada keberlimpahan, ada energi yang saling mengerti satu sama lain, membuat kalian akan sangat merasa bahagia menjalin hubungan ini. Ya, sekalipun memang kita lihat di sini butuh waktu ya untuk hal ini bisa terwujud semuanya. Tapi di saat kalian memiliki tujuan yang sama, ya, untuk bisa bahagia, untuk bisa menjalin komitmen cinta yang penuh dengan energi romantis, saling membagikan satu sama lain, maka saya melihat di sini sangat besar potensinya bagi kalian mengusahakan, memperjuangkan, dan hasilnya juga akan sangat kalian nikmati nantinya. Ya, karena udah ada perubahan di sini, baik dari kamu maupun dari dia. Ya, kalian sama-sama ingin berdamai, ingin menjaga satu sama lain, ya, dan sudah belajar juga dari kesalahan masing-masing. Ya, kemudian di sini ada energi Leo, Aries, Sagittarius juga kencang ya. Saya melihat di sini dia lebih dewasa dan mampu ya untuk memberikan tujuan dia yang sebenarnya. Nanti di saat dia datang ya sama kamu, dia akan menyampaikan bahwa betapa kangennya dia sama kamu, betapa rindunya dia sama kamu. Dan dia mungkin juga akan ngajakin kamu untuk bisa segera lanjut ya ke jenjang pernikahan tanpa harus mengulur-ngulur waktu lagi. Oke. Segala perbedaan-perbedaan akan tersatukan ya di sini, dan kamu jadi lebih mampu ya memahami dia karena dia udah berubah ya. Dia menjadi seseorang yang kamu harapkan selama ini. Ya, dan dia pun juga lebih banyak mengerti kamu, mengerti apa yang kamu mau, dan dia bisa memanjakan kamu, memberikan kamu cinta, kebaikan, ya, bantuan, dukungan. Karena saat ini dia memiliki cinta tanpa syarat untuk kamu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.